Apalah arti sebuah nama? Begitulah bunyi sebuah pepatah. Namun tampaknya bagi negara kecil ini, sebuah nama mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi mereka. Karena hanya dari namanya, negara ini dapat menghasilkan pendapatan yang besar untuk kas negara. Setiap negara biasanya mempunyai sektor-sektor yang diandalkan untuk mendatangkan devisa untuk mengisi kas negara mereka. Jerman misalnya dengan industri otomotifnya, Korea dan Jepang dengan industri peralatan elektroniknya, Thailand dengan industri pariwisatanya, dan Arab Saudi dengan sektor minyaknya, dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana negara yang berlokasi di Pasifik ini bisa mendapatkan uang cuma gara-gara namanya? Dahulu sewaktu masih dikuasai Inggris, negara ini dikenal sebagai Kepulauan Elise. Tapi semenjak terlepas dan merdeka dari Inggris pada tahun 1978, mereka berganti nama menjadi Tuvalu. Ya, Tuvalu. Itulah nama negara ini. Nama yang rupa-rupanya membawa rezeki bagi negara ini. Tuvalu yang berlokasi di antara Hawaii dan Australia ini menjadi salah satu negara yang paling terisolir di dunia. Lokasinya di tengah-tengah Samudra Pasifik membuat Tuvalu jauh dari mana-mana. Untuk mencapai ke sana membutuhkan banyak biaya. Negara ini juga adalah negara dengan luas wilayah terkecil keempat di dunia, dengan jumlah penduduk terkecil kedua di dunia setelah Vatikan, dengan jumlah penduduk hanya 10.000 orang. Wilayah daratan Tuvalu terdiri dari 9 pulau, 3 diantaranya adalah pulau karang. Funafuti, pulau terbesar Tuvalu, lebarnya cuma 600 meter. Tidak banyak lahan untuk bercocok tanam di Tuvalu. Tuvalu juga tidak memiliki sumber daya alam yang bisa digali. Tidak heran kalau Tuvalu menjadi negara dengan jumlah produk nasional yang paling rendah di dunia. Mereka masih sangat bergantung kepada bantuan luar negeri untuk keberlangsungan negaranya. Pendeknya, Tuvalu adalah negara yang sangat kecil, sangat terisolir, dan tergolong negara miskin. Namun kondisi di Tuvalu agak membaik sejak kemunculan teknologi internet yang kemudian melahirkan industri.com yang tumbuh cepat di akhir tahun 90-an. Dahulu di awal kemunculan internet, setiap negara diberikan hak atas nama domain negara masing-masing. Indonesia mendapatkan .id, Jepang mendapatkan .jp, Amerika mendapat .us, Malaysia mendapat .my, dan lain-lain. Masing-masing negara mendapatkan nama domainnya. Disinilah Tuvalu mendapat keberuntungan. Mereka kebetulan mendapatkan .tv sebagai domain negara mereka. Sampai dengan tahun 1997, Tuvalu mengandalkan ekspor kopra dan sektor perikanan sebagai sumber utama pemasukan devisa negara. Tapi semuanya berubah ketika sebuah perusahaan startup Amerika menawari Tuvalu $50 juta untuk mendapatkan hak menjual domain .tv untuk keperluan komersil. Awalnya otoritas Tuvalu bingung menanggapi hal ini. Mereka tidak memahami persoalan ini. Namun dengan bantuan seorang konsultan, akhirnya mereka menjadi paham dan menerima tawaran tersebut. Walhasil mereka mengikat kontrak dengan seorang pengusaha bernama Jason Chapnick yang kemudian mendirikan perusahaan startup The .tv Corporation di tahun 1998. Dia kemudian berupaya menjual domain .tv kepada perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan akhiran .tv di halaman website mereka. Namun rupanya dia kurang berhasil. Di tahun 1999, Jason menjual kontrak tersebut kepada perusahaan lain yang bernama Idea Lab. Kontrak tersebut akhirnya berpindah tangan lagi kepada VeriSign yang menguasainya dari tahun 2001 sampai sekarang. Yang menggunakan akhiran .tv di website mereka biasanya adalah stasiun-stasiun TV pemerintah maupun jaringan televisi swasta. Mereka bersedia membayar mahal untuk akhiran .tv di website resmi mereka. Bisa dikatakan kalau selama 21 tahun terakhir, Tuvalu sudah mendapatkan uang dari setiap website yang menggunakan akhiran .tv. Ini artinya mereka mendapatkan uang tanpa susah payah menghasilkan apapun. Dengan anggaran belanja yang kurang dari $45 juta per tahun, uang hasil penjualan domain ini sangat berarti bagi Tuvalu. Dengan uang ini akhirnya Tuvalu bisa membayar biaya pendaftaran untuk menjadi anggota PBB di tahun 2000, sebesar $100.000, 22 tahun setelah mereka merdeka. Dengan uang ini juga mereka bisa memperbaiki kondisi di Tuvalu, membangun jalan, sekolah, pembangkit listrik, dan memberikan beasiswa kepada para pelajarnya. Sebenarnya Tuvalu bukan satu-satunya negara yang mengkomersilkan domainnya. Ada Turkmenistan dengan .tm-nya dan Mikronesia dengan .fm-nya. Namun tentu saja tidak ada yang bisa mengalahkan .tv-nya Tuvalu.